Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Digitas yang ketiga. Saya sebagai moderator dan saya membersamai Bapak Fatkul Amin. Tidak lama lagi kita mulai podcastnya dengan bertema bisnis gak harus tajir dulu, yang penting jalan dulu. Kita langsung saja ya Pak. Oke, lanjut. Bagaimana sih Pak menurut Bapak awal mula membangun sebuah bisnis? Apa yang menjadi dorongan utama untuk berani memulai berbisnis? Oke. Ini kan supaya membawa manfaat buat semua. Sebelum ke sana saya akan cerita gini. Jadi ini kan berarti untuk anak lulusan SMA atau SMK yang lanjut kuliah atau tidak kuliah kan. Ya. Jadi gini, orang ketika memutuskan kuliah itu kepikirannya pasti akan ke depan menjadi lebih baik, ya kan? Begitu juga orang yang memutuskan untuk bekerja. Jadi sebetulnya bagaimana sih supaya ketika Anda atau semuanya mau memulai usaha itu sejak dari muda. Saya mau ngasih prolog gini. Ada cara orang memulai usaha itu bekerja dulu. Jadi lulus SMA, SMK bekerja dulu. Dia akan kerja, kemudian ketemu zona nyaman sampai pensiun di situ. Ini nyaman di situ ya Pak. Nah, yang kedua, dia bekerja setelah dapat uang sambil kuliah. Jadi dia kerja plus jadi sarjana, gitu loh. Itu kalau orang ngambilnya kerja. Ya. Nah, pilihan kedua kayak Anda, orang memutuskan untuk kuliah, ya kan? Ya. Nah, ada yang memilih kuliah saja Enggak sambil jadi sarjana, ada. Tapi ada juga yang sambil kuliah sambil bekerja. Berarti nanti lulus itu jadi sarjana dan sudah bekerja. Nah, ini dua-duanya pilihan hidup, dua-duanya keren banget. Kalau ditanya kapan memulai usaha, ya begitu Anda lulus SMA, SMK, sebaiknya bekerja. Jadi gini loh Mas. Orang itu bekerja sebaiknya sejak muda. Kenapa? Karena kalau sejak muda sudah bekerja, pengalaman kerjamu banyak. Jadi gini, kita tidak pernah minta dilahirkan jadi anaknya orang kaya atau sebaliknya. Ini Pak Amin cerita orang pada umumnya Mas. Orang pada umumnya itu ya kayak Mas Haidar, kayak saya, kayak penonton. Orang pada umumnya itu ya beginilah. Nah, coba kita bedah ke mahasiswa ya. Mahasiswa begitu kuliah, ketika dia kuliah saja dan kiriman lancar-lancar saja, singkat cerita kuliah selesai sarjana, ya kan? Ya. Tujuan utama kuliah sarjana. Tapi dia masih harus menggunakan ijazahnya 4 tahun kemudian baru dipakai, 4 tahun kemudian baru kerja. Ya. Bagaimana dengan mahasiswa yang kirimannya nggak lancar, ya toh? Ya. Tapi dia harus kuliah, akhirnya dia mikir, jadi kirimannya telat, nggak tentu. Akhirnya dia mikir, dia harus kerja apa, gitu loh Mas. Nah, mahasiswa yang kepikiran harus kerja apa supaya lulus kuliah,
itu dapatnya dua, sudah bekerja dapat duit, wisuda juga sudah punya pekerjaan dan gitu ada loh. pengalaman di Nah situ ya, gitu Pak. loh. Nah ini mahasiswa dua jenis mahasiswa, jadi pada perkembangannya nanti bagus yang mana, tetap plus yang kerja sambil kuliah. Kira-kira saya buka gitu dulu. Baik, Pak. Oke, apalagi Terus untuk dorongan sebagai seorang mahasiswa atau orang yang ingin memulai bisnis itu bagaimana, Pak? nah ini penting banget. Jadi ketika jadi mahasiswa, mau dari latar belakang apapun, yang pertama harus dilakukan, satu, mensyukuri nikmat yang ada pada diri kita. Banyak yang tidak mensyukuri itu nikmat sehat, gitu. Ya, sehingga ketika nggak punya uang kok susah, itu kan salah sejak awal. Yang kedua, harus punya prinsip, kita dikaruniai akal pikiran, kan sudah sehat nih ya, Iya. sudah sehat. Punya akal pikiran, kita harus masukkan mindset kita dalam keseharian harus lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi atau mau minggu ke minggu, bulan ke bulan, pokoknya better, pokoknya harus lebih bagus gitu loh Mas, ya kan? Ada peningkatan tadi ya. Ada peningkatan, entah itu dari sisi kuliah atau bekerja, ya kan? Makanya kan saya sering bilang, Mbok kamu bikin titik kapan mulai di kamarmu, kamu kuliah dari waktu ke waktu IP-nya 3, bekerja dari waktu ke waktu, 1 bulan ini dapat duit berapa, bulan besok dapat berapa, itu supaya better kelihatan loh Mas, ono evaluasi nih gitu loh Mas. Yang ketiga, jadi yang pertama sehat, yang kedua harus pikirannya better, kemudian ikut komunitas yang membangun Mas, ikut komunitas yang membangun. Jadi Anda harus berkumpul pada orang-orang yang mikirnya kreatif, orang-orang yang mikirnya ke depan. Jadi apalagi kalau di mahasiswa bisnis digital, mesti runningnya itu, kalau target saya selalu runningnya di semester 3 untuk nyari duit gitu loh, langsung nyari duit praktek. Jadi harus mulai action. Jadi nanti yang berikutnya menikmati prosesnya, proses bekerja, dapat uang sedikit menjadi tambah, semakin banyak, itu dinikmati prosesnya. Kenapa coba? Karena pasti kalau kita bekerja, yang pertama ya, pekerjaan apapun, yang pertama mesti hasil pekerjaan kita itu jelek. Karena belum punya pengalaman, Pak. Dikasih tugas yang sama di hari kedua, mesti hasilnya lebih bagus. Ya enggak? Iya Pak. Dikasih pekerjaan yang sama di hari ketiga, lebih bagus lagi. Seminggu mengerjakan hal yang sama, paling bagus gitu loh Mas. Jadi bahasa saya itu kita harus menikmati prosesnya gitu ya. Oke, apa lagi? Ini ada pertanyaan Pak, apa pesan untuk mahasiswa untuk yang ragu untuk memulai bisnis atau usaha? Untuk para mahasiswa, sebaiknya mulai dari jadi mahasiswa sudah bekerja. Kelemahan dari mahasiswa ketika memulai bekerja adalah dia pada posisi itu tadi, zona yang nyaman, sehingga dia fokus kuliah dan akhirnya lulus wisuda ya. Tapi jeleknya, setelah lulus wisuda masih cari kerja. Coba kalau ini mahasiswa ini sejak semester 1, yang nyamannya itu dia bikin tidak nyaman dengan menabung. Uangnya di-split untuk nabung, dia menyadari tidak bisa bekerja, dia melihat potensi temannya bisa bekerja,
temannya dimodalin, ya kan? Ya. Mau 500 tiap bulan atau 1 juta satu bulan, kamu ngumpulin duit, kamu investor ke temenmu diuntungkan, dia pekerja ulet atau tetanggamu gitu, dia nggak punya modal, kamu modali, dia dapat rezeki dari total keuntungan 100% berbagi, profit sharing, dia 70%, kamu 30%. Sana untung punya duit, bekerjanya lancar, kita untung, duitnya berputar. Saat dia memutar duitnya, kamu masih proses nabung terus, nanti untuk yang lain. Pada posisi yang lain, mahasiswa yang pas-pasan itu malah banyak yang lulus ujian pas-pasan ini jadi orang sukses. Kenapa? Karena dia dalam tanda kutip kepepet, dipaksa untuk hidup prihatin, kemudian nambah pekerjaan sehingga dia punya job. Sejak semester 1, 2, atau 3 punya pekerjaan, kan terus proses belajar, singkat cerita wisuda, sudah punya duit, mungkin wisuda dibiayai sendiri atau tambahan dari orang tua. Jadi dua model ini. Tapi yang perlu digarisbawahi, banyak dari kita atau mahasiswa pada umumnya yang akan kesulitan menghadapi zona nyaman. Orang enak itu banyak yang terlena, iya kan? Iya. Sehingga untuk untuk berbuat untuk masa depannya kadang lupa. Tapi ketika orang pas-pasan, orang tidak punya atau biasa kiriman telat, dia ada ding untuk piye yo. Nah, itu usaha, sehingga tadi posisi zona nyaman harus dipinggirkan untuk aku pengen untuk duit piye yo. Aku ndek duit tapi duit ki iso nambah. Kamu masukin bank sudah bunga haram, hasilnya dikit, adminnya gede, diputar aja gitu loh Mas. Jadi kayak gitu. Jadi mahasiswa kalau tidak bisa bekerja, dia bisa menggunakan sumber dayanya. Kalau bekerja, kuncinya satu, menikmati. Jadi mahasiswa yang sambil bekerja harus menikmati. Anak SMK yang tidak kuliah kemudian pilih bekerja juga harus menikmati. Kenapa? Karena kamu masih muda, satu. Yang kedua, di situ kamu belajar, Mas. Ketika kamu kuliah sambil bekerja, itu kamu niati belajar. Nanti kalau punya usaha yang kamu ikuti nanti bisa. Karena pasti gajinya masih kecil. Kamu niati belajar. Nanti bahkan bahkan kamu disuruh-suruh pekerjaan apapun, mau aja dulu. Karena niatnya belajar, bukan cari cuan. Kalau cari cuan nanti. Ini kan lagi proses gitu loh. Nah, ketika nanti bisa, kamu pindah-pindah itu sah-sah saja dan bagus, karena nambah pengalaman. Masih ingat ceritanya Pak Amin. Jadi kalau orang dulu itu mikirnya yang susah orang tuanya, anaknya diseneng-senengin, Mas. Minta apapun diturutin. Ketika orang tuanya sudah tiada, anaknya nggak bisa nerusin. Itu kan keliru. Nah, ketika Anda sebagai anak yang begitu, orang tua maunya kamu nggak susah, dan kamu tahu itu terjadi, berarti kamu harus, Pak, aku bantu kerjaan apa Pak? Masuk gitu loh Mas. Nanti ketika tongkat estafet terjadi, Anda siap, perusahaan jalan. Yang banyak terjadi adalah kayak tadi, aku sing ngerkoso, anakku penak, apa-apa dituruti, tapi tidak diajari. Begitu orang tua nggak ada, zona nyamannya hilang, dia nggak bisa kerja. Siapa yang bisa meneruskan pekerjaan ini? Karyawannya. Malah karyawannya punya kompetensi. Karyawannya siapa? Yang tadi saya bilang,
orang yang ikut bekerja, tidak bekerja saja tapi nyari ilmu nih. Sana hubungi supplier, ikut. Keuntungannya apa? Tahu, oh suppliernya di sana. Sana ngurus perizinan di kantor A, ngurus. Oh caranya ngurusi proyek gini tuh, entuk ilmu nih. Sana mobilnya rusak itu dibetulin. Oh bengkel yang bagus di sini. Jadi ketika kue di posisi di bawah, posisi bekerja atau jadi orang yang pas-pasan, settingnya setting simple lifestyle itu, gak usah bergaya-gaya. Ini lagi posisi yang jadi pokoknya dapat ilmu banyak, nanti suatu saat akan berguna. Itu tuh kayak gitu tipsnya. Oke, ada lagi? Nah ini ada bagaimana Pak tips untuk mahasiswa yang kadang takut untuk memulai berwirausaha, dari mulai takut nggak punya ilmu atau mungkin modal atau mungkin mental. Oke. Orang memulai usaha tidak punya duit, tidak modal tuh ya klasik mas. Bahasanya apa ya? Dari sejak kerajaan Majapahit ya kayak gitu. Klasik. Nah, bagaimana tips triknya mendapatkan modal? Yang pertama tadi ya, kamu keluar dari zona nyaman. Kalau kamu ada uang lebih, kamu split jadi tabungan. Ya. Kalau kamu nggak punya duit, kamu kerja. Kerjanya hasilnya buat makan sama nabung. Paham ya? Paham. Yang zona nyaman split ke tabungan jadi modal. Yang memang terlahir tidak zona nyaman, bekerja makannya dapat, uangnya buat nabung. Buat apa? Dua-duanya buat modal. Berarti masalah modal nggak ada kan? Nah, yang kedua, jangan sekali-kali mengawali bisnis itu hutang. Lagi memulai bisnis hutang itu nggak banget. Kenapa? Lah kamu belum dapat pendapatan kok sudah hutang gitu loh. Jadi modalmu dari kamu ini kan caranya kamu split dari zona nyamanmu dapat modal. Kamu split dari kamu susahmu kemudian bekerja kamu dapat modal. Kowe kan akan ngati-hati mas pakai duit itu. Ini masih lain ceritanya loh ketika jadi mahasiswa terus minta orang tuanya, Pak saya kasih uangnya buat usaha. Itu juga beda nanti nilainya. Kenapa? Nilai perjuangannya beda. Ternyata golek modal angel. Begitu golek modal susah, mengeluarkannya hati-hati mas. Dan itu diputar ke usaha apapun. Singkat cerita keuntungan 30 lah, 30-40% kamu dapat ya. Nah ketika masih mengawali, modalnya jangan dipakai buat makan dulu. Maaf, keuntungannya jangan dipakai buat makan dulu, buat nambah modal dulu. Itu wes kamu itu betul-betul mandiri, nggak ngeribeti orang tua, nggak utang koncone, usahamu jalan. Nah step by step saya katakan tadi toh, pekerjaannya kamu menikmati hasilnya nambah-nambah. Kalau pingin jadi gede baru kamu berpikir untuk pinjam untuk membesarkan usaha. Tapi itu pun nggak boleh lebih dari 25%. Misalkan kalian duit 100 juta, kamu pingin nambah modal ya 25 juta aja buat nambahi, tapi dihitung-hitung bunganya berapa. Untuk apa? Jika yang duitnya kamu pinjam ini tidak jalan, kamu masih bisa nutup dengan modal yang ada. Jangan minjem 100, modal 100, 50-50, sini kolaps, duit bablas gitu loh mas. Jadi yang langkah pertama buat pemula tadi ya, kalau di zona nyaman, bikin gak nyaman, ada duit. Kalau karena terlahir memang orang pas-pasan, kamu harus selalu berbaik sangka. Alhamdulillah ya, dari sejak muda sudah disuruh mikir gitu loh, disuruh mikir. Jadi tapi banyak yang lulus melewati itu dan jadi orang sukses mas. Jadi roda berputar, yang dulu nggak punya jadi punya, atau sebaliknya, kamu pilih yang mana gitu ya. Oke.
saya closing, sebelum Anda closing, adik-adik mahasiswa atau lulusan yang tidak jadi mahasiswa, ada, ini sudah pasti 3 pekerjaan yang akan jadi pilihanmu. Orang pasti akan jualan produk atau jasa, ya kan? Singkat cerita kamu milih dari kedua ini. Nah, nanti prosesnya kamu pasti yang pertama ikut kerja orang, pindah dari PT A ke PT B. PT B lebih gajinya lebih bagus lagi ke PT C, kamu pindah ke C. D lebih baik, kamu pindah ke D. Sampai ketemu titik zona nyamannya, sampai pensiun kamu di situ, Mas. Itu orang pertama. Mau bekerja atau kuliah tuh. Yang kedua, orang yang pindah dari PT A ke PT B. PT B lebih nih, gajinya lebih banyak, kamu pindah ke PT B. Ke PT C, pekerjaannya gajinya pindah ke D gitu. Ternyata kamu menyadari bahwa pindah itu memang pekerjaannya gajinya lebih gede, tapi ternyata tekanannya ya gede, dan kamu disuruh-suruh terus sama orang. Nah, orang yang jenis kedua ini, dia hanya mempelajari ketika bekerja. Perusahaan keempat, dia resign, bikin usaha. Duit modalnya dari mana? Dari perusahaan ini loh. Dari hasil bekerja yang Dari bekerjanya, supaya tidak ngeribeti orang lain, gitu loh. Kemudian dia jadi wirausaha. Nah, yang ketiga, sukanya bekerja ikut orang, gitu. Ketemu PT A, PT B, PT C, dia nyaman, dia di situ, tapi sambil wirausaha, jualan apa, jualan. Jadi sambil bekerja, ikut orang, sambil wirausaha. Nah, 3 ini yang sering terjadi. Anda pilih yang mana? Semuanya bagus. Tapi kalau bisa pilihan kedua atau ketiga. Kalau ikut orang terus, ada kemungkinan terdampak. Orang untuk di PHK itu tidak harus orang itu punya kesalahan loh. Kesalahannya oleh pimpinan menjadi bangkrut. Kamu bekerjanya nggak pernah telat, bekerjanya produktif pun bisa kena imbas, ya kan? Yang sekarang terjadi gimana? Sehingga buat anak-anak muda, kompetensinya harus jangan 1, Mas. 2, 3, 4, bekerja pun jangan 1, karena berpotensi di-cut orang, kamu bisa sweet ini. Itu dari Pak Amin. Terima kasih. Oh, baik, sangat luar biasa sekali. Terima kasih Pak Amin sudah menyempatkan waktu. Mohon maaf, saya tutup di keyboard ketiga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.